evaluasi besar-besaran akan dilakukan oleh Erick Thohir terkait hasil timnas Indonesia di bulan Oktober. Memang harus diakui, kalau dua laga melawan Bahrain dan China tidak bisa memenuhi target yang diharapkan yakni minimal 4 poin. Namun, terlepas dari beragam faktor termasuk kesalahan Koshin di laga versus China, kedalaman skuad timnas Indonesia benar-benar jadi poin yang gak bisa dilepaskan. Maka dari itu, dengan sisa 6 pertandingan, harapannya tentu saja Indonesia bisa memaksimalkan demi target 15 poin yang dari awal udah dibahas. Untuk itu, setelah Kevin Dix, menurut media Belanda, PSSI akan sebisa mungkin menambah kekuatan lagi dalam diri Ole Roemeny, Jaro Ridderwoldt, Emil Audero, dan Mauro Zelstra. Nah, khusus Ole Roemeny diketahui kalau sang agen, Chus Ebergen, mengkonfirmasi kalau sang klien sekarang ini tengah mempertimbangkan dengan lebih serius terkait tawaran dari PSSI. Terlebih baik Ole maupun sang agen, keduanya sama-sama udah follow-followan sama Pak Erick. Sehingga kemungkinan proses sang striker ibarat tinggal menunggu waktu. Peluang timnas Indonesia sejatinya masih terbuka buat seenggaknya ngamanin posisi 4. Akan tetapi, dijamin tantangan dan pressure-nya akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang, membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri 1 kemenangan entah itu dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Dan enggak kalah, di samping kemenangan wajib atas Bahrain serta China di laga kandang. Jelas peluang itu sangat nyata adanya, walaupun kembali lagi dijamin itu sangat berat. Karena harus diakui juga, kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka tak suka, kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Hanya Rizky Ridho satu-satunya yang bisa kami katakan levelnya nggak kalah. Tapi sisanya, bisa kalian lihat sendiri. Ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan. Namun faktanya memang seperti itu dan udah akui aja. Yap, nanti semisal Kevin Dix udah bisa main, maka nggak ada alasan lagi buat Koshin yang namanya coba-coba. Kalaupun Kevin ini main sebagai bek kanan, maka pelapis kedua idealnya adalah Sandy Walsh. Semisal keduanya nggak bisa main, Eliano bisa kok main di posisi itu. Ini kami bukan menjelek-jelekan Asnawi ya, tapi dengan segala respect yang ada, level kualitas kompetisi benar-benar punya pengaruh besar dalam cara bermain. Ingat, ini levelnya round 3. Apalagi setelah ini, pasti pressure-nya lebih besar sehingga butuh pemain dengan jam terbang yang oke dan udah terbiasa dengan yang namanya bermain di bawah tekanan. Yap, intinya di samping Koshin juga harus mawas diri atas kesalahannya kemarin. PSSI bagaimanapun juga harus menciptakan kedalaman skuad yang balance. Kalau di posisi belakang, oke lah kita udah aman. Mungkin kiper, kalau Emil Audero masuk, ya udah ayem kita punya 2 kiper kelas dunia. Tapi di tengah dan depan ini loh yang kurang. Ivar dan Nathan sebenarnya oke, tapi secara pendewasaan bermain belum. Sehingga butuh pemain seperti Jairo yang pengalamannya gak diragukan lagi. Lalu untuk barisan depan, Koshin gimana pun caranya harus bisa memaksimalkan kemampuan Eliano. Jangan lagi dia dicoret kalau nggak akumulasi atau cedera. Pokoknya selama fit ya udah main. Dan soal goal getter, banyak pertanyaan. Kenapa sih timnas Indonesia belum juga menaturalisasi striker lagi? Kalau sejauh ini back dan gelandang melulu, memangnya striker tidak penting? Pertanyaan tersebut memang hanya PSSI dan Shin Tae-yong yang bisa menjawabnya. Namun setidaknya dari desas-desus yang ada 2 striker calon naturalisasi yang santer diisukan bakal merapat. Dia adalah Mauro Zelstra dan Ole Roemeny. Yap, khusus buat Ole, dikutip dari Sibola_ID, agen dari Ole yakni Chus Ebergen mengungkapkan bahwa Ole Roemeny udah dihubungi oleh PSSI dan saat ini tengah mempertimbangkan tawaran lebih serius untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Roemeny dan PSSI. Terlebih keduanya diketahui juga udah follow-followan sama Pak Erick. Jadi ya, makin gede peluangnya. Yap, kalau nanti Kevin berhasil dalam tanda kutip membujuk Jero dan Emil, maka itu akan jadi hal yang positif. Sedangkan kalau Ole ataupun Mauro bisa jadi opsi yang sangat bagus di lini depan. Kalau bisa membandingkan, kedua pemain ini jelas banyak memiliki perbedaan dan kesamaan. Misalnya dilihat dari segi fisik dan umur. Ole Roemeny mempunyai tinggi 1,85 meter, sedangkan Mauro beda tipis.
yakni 1,88 meter. Namun secara postur atau perawakan, dua striker ini hampir mirip, yakni sama-sama kekar dan tinggi, hanya saja Ole ini tipenya lebih skillful, sedangkan Mauro adalah tipe goal getter. Yap, dalam komposisinya jelas dilihat dari sisi jam terbang dan pengalaman. Ole 99% akan jadi pilihan utama karena ia udah teruji di Eredivisie. Sedangkan Mauro ini masih di level U21 walaupun secara statistik ia nggak kalah gacor. Yap, terlepas dari segala kabar yang ada, pada akhirnya semua tergantung dari kebutuhan pelatih. Syukur-syukur kalau Kevin, Emil, Jero, Ole, dan juga Mauro bisa gabung bareng tepat waktu. Maka seenggaknya kesempatan Indonesia di sisa pertandingan yang ada bisa dimaksimalkan. Karena ya seperti apa yang dilakukan oleh Jepang maupun Korea untuk melawan segala konspirasi dari AFC atau aliansi Tim Teng, kalau nggak bisa dengan uang, ya udah lawan pakai kualitas. Gak usah bilang gak mungkin, karena Jepang ataupun Korea udah bertahun-tahun membuktikannya. Nah, yang jadi PR boleh-boleh aja nih skuad kita isinya bagus. Tapi perlu diingat juga, ini bukan video game yang ibarat ngumpulin pemain bagus, terus naikin rating, tiba-tiba jadi jago. Ya nggak gitu. Pastinya pemain baru butuh yang namanya adaptasi. Entah itu dari sisi cuaca, kultur, hingga taktik. Dan itu nggak gampang loh. Sehingga disinilah peran Koshin untuk lebih bijak dalam memaksimalkan kapasitas pemain harus ditingkatkan. Tentu kami nggak meragukan kapabilitas Koshin, tapi bagaimanapun juga Koshin ini juga manusia yang nggak 100% bener. Jadi nanti semisal pemain-pemain terbaik tadi udah ada baiknya beliau coba bermain dengan pakem 4 back, entah 4-3-3 atau 4-2-3-1, karena kami rasa itu lebih bisa memperbesar peluang mencetak banyak gol. Walaupun di satu sisi formasi itu bisa jadi sangat beresiko, apalagi ketika melawan tim seperti Jepang yang kita tahu punya kualitas counter pressing yang gila-gilaan. Yap, terlepas dari apapun, kami masih percaya Indonesia punya peluang buat seenggaknya finish di posisi 4. Buat melaju ke round 4 atau playoff akhir zona Asia. Memang secara hitung-hitungan Indonesia sebenarnya juga masih bisa finish di posisi 2. Tapi kok ya rasanya nggak realistis banget. Maka dari itu, dah paling benar fokusin peringkat 4. Sebisa mungkin curi angka dari Jepang, Arab, dan Australia. Kalau bisa minimal 1 menang dan 2 seri. Serta sapu bersih 6 poin di kandang atas China maupun Bahrain. Insya Allah peluang itu sangat terbuka. Walaupun kembali lagi, 1.000.000% itu sangat-sangat sulit. Maka dari itu, ketimbang meratap dan terus nyalahin Koshin atau pemain ini itu, mendingan kita dukung dan doakan. Karena sejatinya di masa kayak ginilah tim ini butuh support. Bukan malah dihajar kanan kiri hanya karena ekspektasi yang ketinggian. Ingat, walaupun pemain kita itu banyak yang abroad, sebagian besar dari mereka adalah pemain tier 3 bahkan 4 di level Eropa. Mungkin hanya Tom Haye, Martin Pas, Jesus, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Michel Gers, atau mungkin Eliano, serta Kevin Dix, yang levelnya mendekati atau bahkan mungkin setara dengan beberapa pemain Jepang, Korea, atau Australia. Untuk itu sekali lagi kritik saran itu wajar dan emang perlu. Tapi jangan sampai karena ekspektasi yang ketinggian, jatuhnya malah jadi hujatan yang dirasa memalukan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.